Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ibu Tina ya anak-anak. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran 2 pada subtema 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah anak-anak Ibu menonton video yang akan Ibu tayangkan ini, anak-anak Ibu dapat menemukan contoh-contoh pelaksanaan sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang berarti bahwa Pancasila menjadi petunjuk atau pedoman di berbagai kegiatan kehidupan untuk mengatur kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia. Jadi anak-anak Ibu tahu guna Pancasila itu adalah sebagai petunjuk dan pedoman dalam berbagai kegiatan dalam kehidupan ini. Kita lihat sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contoh sikap yang mencerminkan sila pertama Pancasila, contohnya yaitu saling menghormati antar umat beragama, kemudian menjalankan perintah agama sesuai ajaran agama yang dianut. Yang harus anak-anak Ibu tekankan di sini, ingat kata kuncinya, kalau perilaku atau sikap yang sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa itu berhubungan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Hubungan dengan antara manusia dengan penciptanya. Jadi segala yang berhubungan dengan agama, beribadah, saling menghargai antar umat beragama, karena kita tidak terdiri satu agama saja ya di Indonesia, beragam agama. Jadi segala yang berhubungan dengan peribadatan, agama itu masuk ke dalam sila pertama. Nah, contohnya saja, contoh yang paling dekat dengan anak-anak Ibu yaitu anak-anak Ibu melaksanakan sholat 5 waktu secara tepat waktu. Itu berarti anak-anak Ibu sudah menjalankan penerapan sila pertama. Kemudian anak-anak Ibu tidak mengganggu teman anak-anak Ibu yang sedang beribadah. Itu juga termasuk penerapan atau contoh sikap Pancasila yang pertama. Selanjutnya, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila, yang pertama yaitu mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan. Kemudian mengembangkan sikap tenggang rasa. Kata kuncinya pada sila kedua ini adalah yaitu hubungan antara manusia dengan manusia. Bagaimana cara kita menghargai sesama manusia, saling membantu sesama manusia, itu termasuk pengamalan atau contoh perilaku sila yang kedua. Contoh yang paling dekat dengan anak-anak Ibu, membantu teman anak-anak Ibu saat jatuh dari sepeda, itu adalah salah satu contoh pengamalan sila kedua. Membantu teman anak-anak Ibu yang terkena musibah, menjenguk teman anak-anak Ibu yang sakit, itu juga termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Pengamalan sila kedua tidak hanya saja hubungan antara manusia dan manusia, tetapi juga termasuk hubungan antara manusia dengan sesama makhluknya. Contoh kecilnya, anak-anak Ibu menyayangi hewan, hewan peliharaannya atau hewan apa saja itu juga termasuk pengamalan sila Pancasila yang kedua. Selanjutnya, sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Contoh sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila yaitu bangga dan cinta terhadap tanah air kita Indonesia. Kemudian kita mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan. Contoh konsepnya atau kata kuncinya di sini, anak-anak Ibu dalam sila ketiga ini harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Anak-anak Ibu harus bisa saling bekerja sama ke dalam arah yang kebaikan. Kemudian contoh yang dekat dengan anak-anak Ibu kita setiap hari dalam seminggu kita ada mengenakan kain batik. Kain batik itu adalah kain bangsa Indonesia. Apa bukti kita cinta terhadap bangsa
Indonesia, kita bangga mengenakan kain batik, itu adalah salah satu contohnya. Kemudian anak-anak ibu tidak menjelek-jelekkan bangsa kita. Itu juga termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Selanjutnya, sila ketiga yaitu kita bangga memakai produk dalam negeri, yaitu produk Indonesia. Dengan membeli produk-produk Indonesia, berarti kita sudah mengamalkan sila Pancasila yang ketiga. Sekarang kita lihat contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh sikap yang mencerminkan sila keempat Pancasila yaitu kita mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan permasalahan. Dalam bermusyawarah kita tidak boleh memaksakan kehendak kita sendiri, dan kita juga harus menghargai pendapat orang lain. Kemudian kita juga harus menghargai hasil musyawarah, sebab di dalam musyawarah kita harus mengedepankan kepentingan orang banyak daripada kepentingan kita sendiri. Contoh yang dekat dengan anak-anak ibu yaitu anak-anak ibu dalam memilih ketua kelas melakukan pemilihan suara terbanyak atau memilih ketua kelas, itu adalah salah satu pengamalan sila Pancasila yang keempat. Sikap selanjutnya yaitu apabila di dalam musyawarah pendapat kita tidak diterima oleh orang lain, kita tidak boleh marah. Kita harus bisa berlapang dada menerima hasil musyawarah, karena musyawarah itu mengedepankan kepentingan orang banyak dan bukan kepentingan pribadi. Selanjutnya, pengamalan Pancasila sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sikap yang mencerminkan sila kelima Pancasila adalah yang pertama, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, kemudian menghargai hasil karya orang lain. Contohnya apabila ada teman-teman anak-anak ibu menghasilkan sebuah karya. Kemarin kita membuat patung dari lilin plastisin. Anak-anak ibu harus bisa menghargainya. Tidak boleh menjelek-jelekan hasil karya orang lain, sebab hasil karya orang lain itu harus kita hargai. Selanjutnya dalam pengamalan sila kelima yaitu kita tidak boleh bersifat boros. Kita harus bisa hidup hemat. Contoh lainnya yaitu sila kelima, contoh sikapnya mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, dan suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, anak-anak ibu semuanya, sekarang kita masuk ke dalam tugas ya. Tugasnya yaitu Ananda pilihlah salah satu sila dari Pancasila, kemudian buatlah cerita mengenai pengamalan sila Pancasila. Kemudian buatlah cerita mengenai pengamalan sila Pancasila sesuai sila yang sudah Ananda pilih tersebut. Tulislah di buku tugasmu dengan rapi dan kumpulkan hasilnya kepada guru untuk dinilai. Nah, Ananda, terima kasih. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan tadi melalui tayangan sebuah video dapat membantu belajar anak-anak di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.